Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, Tuhan kota perlindunganku. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh keberadaan kami karena anugerah Tuhan. Kami percaya kami ada dalam berkat Tuhan. Kami ada dalam anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 9 ayat 9 dan 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dan belajar dari seorang Daud, di mana Alkitab mencatat karir kemenangan, peperangan yang luar biasa, di mana Raja Daud berhasil membawa kejayaan bagi kerajaan Israel. Ayat yang kita baca mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita, terutama dalam masa-masa yang sulit. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Adalah janji Tuhan yang sangat menguatkan, terutama ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Janjinya adalah tidak pernah meninggalkan Dia. Janjinya adalah Dia menyertai kita. Janjinya adalah Dialah yang menuntun kita. Saudara, Daud adalah raja yang sungguh mengasihi Tuhan. Arti nama Daud adalah beloved of God, kekasih Tuhan. Tidak terkejut bagaimana Raja Daud berkemenangan. Israel, bangsa yang dia pimpin, berjaya sebab ada Tuhan yang menuntun dia, menolong dia, dan membawa dia kepada kemenangan. Daud mengenal Allah bukan hanya sebagai Allah yang memberi kekuatan, memberi kemenangan, ataupun kejayaan. Tetapi Daud juga mengenal Allah, di mana Allah adalah Allah yang menyertai, bahkan saat tidak berdaya. Allah adalah tempat persembunyian yang aman. Daud mengenal Allah sampai di titik itu, saudara. Dia mengenal Allah dengan sangat baik. Sifat Allah, saudara, sebagai tempat perlindungan telah digambarkan sejak perjanjian lama. Pada zaman Musa dan Yosua, melalui berbagai macam tantangan, peperangan, Allah jelas menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Saudara, dari Daud, dari Yosua, dari Musa, kita belajar bahwa perlindungan
penyertaan Allah itu sempurna, itu nyata atas kita. Untuk itu, marilah kita sejenak mengingat ketika Yesus diputuskan untuk kemudian mati di kayu salib, dan orang Yahudi juga adalah seperti representasi kita, berkata, biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. Artinya sebenarnya kita menjadi bagian dari pendosa yang layak dihukum. Namun justru saudara, di kayu salib Yesus berdoa sebagai imam besar dan menempatkan kita dalam doanya, menjadikan kita pribadi yang tidak layak dihukum, dan menempatkan kita seperti ada dalam kota perlindungan. Mazmur pasal 9 tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah kota perlindungan yang aman dan terjamin bagi kehidupan kita. Saudara, kita yang merasa terinjak-injak oleh masalah, oleh kesulitan hidup, kita bisa berlari kepada Tuhan. Tuhan akan melindungi kita, bahkan akan memberikan kekuatan kepada kita. Bukan hanya itu, ayat ini juga mengajarkan kita bahwa orang yang mengenal nama Tuhan akan percaya kepadanya. Mengenal nama Tuhan berarti kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang setia, penuh kasih, dan selalu siap menolong kita. Karena kita mengenal Dia, kita bisa percaya sepenuhnya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kabar baik untuk kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mencarinya. Saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan percaya, Dia akan selalu ada untuk kita. Kita tidak perlu takut atau cemas, karena Tuhan adalah kota perlindungan kita yang sejati. Dialah yang akan menjaga dan melindungi kita dari segala bahaya. Yesus Kristus yang menjadi kota perlindungan kita, sekaligus imam yang besar yang membela kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah dan pergumulan yang kita hadapi, kita tahu sebenarnya kemana kita harus berlari untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan. Lari kepada manusia adalah pilihan yang salah, karena mengandalkan manusia adalah sia-sia. Larilah kepada Tuhan dan lihatlah kita akan selamat dan peroleh berkat yang luar biasa. Dan saya percaya sepanjang tahun ini saudara mengalami pembelaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan saudara akan mengalami satu janji Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah. Untuk itu tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, dan teruslah mencari dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sungguh Engkau adalah kota perlindungan kami. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Musuh-musuh kami tidak bisa mengalahkan kami, sebab Tuhan perlindungan kami yang nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang tahun ini akan kami lihat pertolongan Tuhan yang nyata. Akan kami lihat bagaimana Tuhan memberkati dan kemudian memakai hidup kami jadi berkat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.